Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Pendidikan Islam A dengan anggota saya sendiri Heni Nurlaili dan rekan saya Vivi Dwi Novitasari dan Aprilia Ika Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen kesiswaan dengan judul yaitu pengaturan presensi atau kehadiran peserta didik. Berikut penjelasannya. Saya Heni Nurlaili NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama A, batasan ketidakhadiran dan kehadiran. Kehadiran siswa di sekolah disebut dengan presensi siswa. Presensi adalah pencatatan dan pengolahan data presensi yang dilakukan setiap hari sekolah dan dilakukan pelaporan pada pihak kesiswaan. Pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik memang harus berada di sekolahan. Kalau tidak, mereka harus memberikan keterangan yang sah dan diketahui oleh orang tua atau walinya. Batasan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yaitu yang pertama, 10 menit sebelum jam pertama siswa harus sudah hadir di sekolah. Yang kedua, keterlambatan hadir kurang dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk kelas atau mengikuti pelajaran seizin guru piket. Yang ketiga, keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti pelajaran dan akan diberikan surat izin dari guru piket. Yang keempat, apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit atau izin harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua atau wali murid pada hari itu juga, atau lewat telepon sekolah. Yang kelima, jumlah hari hadir selama 1 semester sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah. Apabila tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pemenuhan kenaikan kelas. Yang keenam, apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau izin keperluan lain, harus meminta izin kepada guru kelas atau BK. Yang ketujuh, wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel berakhir berbunyi. Setiap sekolahan memiliki aturan kehadiran dan ketidakhadiran yang berbeda-beda, tergantung aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Oke, selanjutnya saya Vivi Dwi Novitasari akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketidakhadiran. Banyak sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, baik yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, atau faktor misalnya karena persepsi tentang kehadiran, disiplin diri, dan motivasi belajar yang rendah, maupun dari luar diri siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Zhang et al., penyebab pembolosan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, yang ketiga pengaruh ekonomi, yang keempat variabel siswa. Selanjutnya, sumber-sumber penyebab ketidakhadiran. Ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Ali Imran menyebutkan bahwa ada 4 sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, yaitu yang pertama, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari keluarga, yang kedua, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari siswa sendiri, yang ketiga, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari lingkungan sekolah, yang keempat, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Analisis proporsi kehadiran dan ketidakhadiran. Siswa yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam presensi. Sementara siswa yang tidak hadir di sekolah dicatat di dalam buku absensi. Begitu jam pertama dinyatakan masuk, serta para siswa masuk ke kelas, guru mempresensi siswanya satu persatu. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama alpa, yang kedua izin, yang ketiga sakit. Pendekatan peningkatan kehadiran siswa. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran siswa yaitu yang pertama, usaha keluarga meluangkan waktu untuk mengantarkan peserta didik ke sekolah tepat waktu.
Yang kedua, orang tua berusaha memantau waktu tidur anaknya agar dapat bangun tepat waktu. Cara yang kedua yaitu usaha sekolah. Yang pertama, menggunakan tata tertib sekolah. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai pentingnya kehadiran mereka. Yang ketiga, menjadikan kehadiran sebagai prasyarat mengikuti ujian atau sebagai bagian perhitungan nilai ujian sekolah. Yang keempat, memperbaiki lingkungan sekolah.